Jadi kita ini sudah selama berapa lama kita ini ya Mas Joko ya debat terus itu ya, selalu ada perselisihan tuh berapa lama kita itu? 2 tahun setengah. 2 tahun ya. Yang menjadi kontranya dengan saya itu awal-awalnya itu apa Mas Joko? Ya saya kepengen tahu antara teknik placebo itu yang asli atau enggaknya, saya pengen paham gitu. Kan yang saya lihat dari konten kan itu bagi saya pengobatannya kan teknik placebo. Orang kan di mana tempat, di situ tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada harus menghormati tempat tersebut. Maka Mas Joko ya selama di sini saya minta untuk berpakaian seperti ini. Diajak ke dalam, saya kasih baju, sarung saya, banyak penyakitnya. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Sallallahu
Salim. Salim sama Om Joko. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu semuanya sehat ya? Sehat. Tebang kalian beliau ini yang ganteng. Kenal? Sama beliau kenal? Sering ningali YouTube terus ngikutin YouTube. Akhir bulan yang akhir kata sembil boyo. Ini hantunya ini. Sehari-hari malam ningali YouTube kesagul. Sehari-hari ningali YouTube kula. Ditingali, ditonton, tamu hiburan, lek wonten tuntunane dibedet, muga-muga dados barokah tamu kula. Ye. Amin. Kenal beliau, Pak Kasmo sinten? Mas Joko Arek. Bener nggih. Sehari-hari Namanya Kang Joko Arek. Asli ganteng kelihatan langsung gini apa di YouTube? Asli dia jualan sekarang di YouTube. Oh, ganteng di YouTube. Asli ini piye? Ngedeni. Apa? Ngedeni asli ini. Boten. Oh, ora. Piye sampean? Duwe rasa mangkel apa sebel mbek wong iki ora? Ora ya aman. Bediku lek sampean mengko marang nguncalne rono. Nggih. Kata belajaran jenengan. Jenengan asal tinggal. Nggih. Ambilin minum Kang Jokonya. Anu apa karya apa sahabat. Ini Kang Joko Arek pripun kabar Kang Joko Arek? Alhamdulillah sehat. Wis sehat nggih. Siap alhamdulillah. Badannya masih Badannya jek lemes, tapi wis berasa sehatan lah ya. Alhamdulillah. Tolong anu Mas Eko pendet nih anu sarung, terus baju, terus napa namine? Kopiah. Nggih. Awas engko moro-moro dihipnotis engko bahaya engko. Kalau kan banyak yang minta Gus itu mbok ya ilmu hipnotisnya Joko Arek itu dibuang. Jangan. Sebenarnya semua ilmu itu baik. Ilmu itu bagaikan pisau. Pisau itu kalau yang megang preman, perampok ya jadi senjata yang jelek ya. Tapi kalau yang megang ibu-ibu buat masak ya bisa nyenengin suaminya ya. Bisa nyenengin keluarganya. Jadi tergantung yang memakainya. Ini saya sama Mas Joko Arek ini sebenarnya
kita ini berdebat, terus sering ayel-ayelan, bisa dikatakan ya sering miskomunikasi lah ya Mas Joko ya. Nggih, siap. Sering miskomunikasi. Bisa agak sini Mas Joko? Dia santai aja. Ngapunten nih. Nggih, santai mawon enggak apa-apa. Jadi kita ini sudah selama berapa lama kita ini ya Mas Joko ya? Debat terus itu ya. Selalu ada perselisihan tuh berapa lama kita itu? Sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun ya. Iya. Berarti selama 2 tahun itu sampean menghujat saya ya. Ya, 2 tahun lebih. Dari mulai saya masih ada di Padepokan yang lama ya. Iya, benar. Sampai sekarang jadi pondok pesantren. Terus dari mulai awal-awal saya membangun majelis zikir, baru pertama kalinya saya buka pengobatan itu ya, sudah ada kontra dengan saya waktu itu ya. Segitu lamanya sampai 2 tahun lebih ya Mas Joko ya. 2 tahun setengah. Masya Allah. Terus sampai sekarang kita sudah bergandengan ini ya. Benar. Mantap lah, 2 tahun loh saya bentrok sama beliau itu. Wah, loloan dek sosmed itu wis entek ngalek ya, entek ngamek ya. Pripun aslinya? Ganteng apa ndak? Sama YouTube kita Pak. Oh. Tambah rejo penonton. Oh ya. Tapi serius loh Pak, ini bukan apa namanya, bukan settingan. Selama 2 tahun yang lalu itu beliau itu sama saya kontra itu segitu lamanya ya. Sampai gitu, iya alami karena memang yang pertama dari awal kita itu nggak ada komunikasi. Jadi beliau kan memang khusus di dunia hipnotis itu, saya di dunia hikmah gitu. Jadi memang kita sendiri nggak pernah bertemu kayak gitu. Dari keilmuan sendiri memang kita juga berbeda seperti itu. Tapi 2 tahun itu kita ini lah, gontok-gontokan terus Pak. Gontok-gontokan. Gembur-gemburan. Heeh. Ya Kang Joko ya. Siap. Ya, menambah pengalaman. Siap. Tapi Kang Joko kok malah kelihatan alim ini ya melian. Iya. Anteng Aslinya namanya. saya juga alim. Oh, aslinya alim ya. Alimet tapi ya. Iya. Alim gremet. Lebet menang. Oh iya. Enggak, kalau saya pengen tahu ya, nanti saya juga pengen tanya ke Mas Joko. Sebenarnya Mas Joko ini backgroundnya apa toh? Backgroundnya itu, aslinya itu. Saya awalnya dari debus, terus saya dari masuk ke debus. hipnosis. Oh, dari debus Masuk ke hipnosis. ke hipnosis. Tapi kok saya melihat itu ada ini ya, ada ilmu kejawennya juga ya. Ya, karena saya awal pertama saya belajar ini ilmu suwo. Oh, malah pertamanya itu suwo. Ilmu suwo. Setelah saya mengenal hipnosis, itu kok sama gitu loh. Ilmunya sama gitu. Ilmunya sama, semuanya menggunakan pikiran gitu ya. Pikiran ya. Awal pertamanya ilmu suwo. Karena memang juga di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa kita itu sudah dikasih kekuatan yang sangat besar sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pikiran kita. Pikiran kita. Makanya siapa yang bisa menggunakan akalnya itu ya dia akan lebih mulia dari malaikat. Siapa yang tidak bisa menggunakan akalnya dia akan lebih hina dari binatang. Karena kalau malaikat hanya dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu, kalau hewan itu hanya dikasih nafsu tapi tidak dikasih akal, kalau manusia itu dikasih dua-duanya, akal dan nafsu. Iya. Maka siapa yang mampu mengendalikan nafsunya dengan akalnya, maka dia akan lebih mulia dari malaikat. Itu memang ya sebenarnya sejalan sih sebenarnya. Terus yang menjadi ini Mas Joko Arek, yang menjadi kontranya dengan saya itu awal-awalnya itu apa Mas Joko Arek? Ya, saya kepengen tahu antara teknik placebo itu yang asli atau enggaknya, saya pengen paham gitu. Kan yang saya lihat dari konten kan itu bagi saya pengobatannya kan teknik placebo. Ya. Dan saya kepengen paham itu kalau bagi saya teknik placebo kalau di sana gimana gitu. Oh, siap. Gitu doang. Ya mungkin cuman beda di namanya saja ya. Mungkin bisa Cuman juga. di perbedaan di namanya saja kayak gitu. Tapi sebenarnya teknik-teknik itu di dalam ilmu hipnosis sendiri juga diajarkan ya. Diajarkan ya. Intinya bagaimana kita itu menggunakan sugesti, menggunakan pikiran kita untuk menyembuhkan orang lain seperti Benar, itu ya. Siap. Sampai akhirnya kemarin kita datang ke dukun itu ya. Nah, Terus sekarang akhirnya ya wis
semuanya wes intinya ya jadi pengalaman gitu ya. Ya itu menambah pengalaman buat saya lah, pribadi saya yang selama ini saya itu kurang yakin dan kurang percaya gitu. Akhirnya saya bisa membuktikan dengan sendirinya gitu. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu sebenarnya bukan pada pembuktiannya, karena semua keilmuan itu kan untuk diamalkan ya. Benar. Bukan untuk dibuktikan, bukan juga untuk kesombongan. Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di sini sebenarnya. Sebenarnya antara logika dan juga hati itu nggak ada yang salah. Kalaupun beliau menggunakan pengobatan dengan menggunakan pikiran, toh juga pikiran juga harus benar-benar dimasukkan di dalam hati, terus benar-benar diamalkan. Jadi antara perbuatan, amalan dan juga hati itu harus jadi satu. Antara pikiran, hati dan juga tindakan itu harus jadi satu. Harus jadi satu baru nanti bisa untuk menenangkan orang lain. Pada prinsipnya kan gini, kita bisa menenangkan orang lain kalau hati kita sendiri kan tenang, kan kayak gitu. Intinya seperti itu. Bagaimana kita mau menenangkan orang lain kalau hati kita sendiri kan nggak tenang, kan seperti itu. Benar. Jadi pada akhirnya ya seperti itu. Jadi rame amat ya anak saya ya. Heh? Kenapa rame amat itu? Sini samanya sini. Jadi menurut saya sebenarnya nggak ada yang salah antara keilmuannya Mas Joko Arek atau pendapatnya Mas Joko Arek dan juga keilmuan saya dan pendapat saya. Di sini hanya miskomunikasi saja. Pada intinya ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik lalu kita lakukan dengan cara yang baik, atau bahasa pesantren itu tabayun lah. Kamu tuh sebenarnya ngelakuin apa sih? Kamu ngelakuin kayak gitu buat apa sih? Kalau semuanya bertemu secara langsung seperti ini, berkomunikasi, beliau masuk ke dalam, lalu bertanya, kita jelaskan, pasti masalahnya selesai dan tidak akan member kemana-mana, tidak akan menyebar kemana-mana. Jadi intinya apa di sini? Intinya ketika kita punya sebuah pandangan, kita punya sebuah persepsi, kita punya sebuah keilmuan, itu sebenarnya semuanya baik. Asalkan apa? Asalkan mau bertabayun, mau bertemu, mau bersilaturahmi, pasti masalahnya selesai. Tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya sekedar di gerbang, tidak hanya sekedar di sosmed saja, tidak sekedar hanya di YouTube saja, tapi benar-benar niat untuk bertemu, bersilaturahmi. Nanti akhirnya ketemu jalan tengahnya, kayak gitu. Dan pada akhirnya tidak ada lagi praduga, tidak lagi ada suudon seperti itu, tidak ada lagi yang kata-kata yang seperti menghina, mengejek, menuduh, menfitnah dan sebagainya. Akhirnya kan bisa terbukti seperti ini, insya Allah. Karena setelah kemarin ya saya melakukan pengobatan di Bang Joko Arek, terus sempat waktu pengobatan kita ngobrol, sebenarnya ilmunya sama loh. Bahkan saya punya keyakinan, ini mohon maaf ya, saya punya keyakinan bahwa ilmu yang diajarkan oleh saudara-saudara kita di hipnotis itu juga ilmu dari negara kita loh, terutama dari ilmu Jawa. Iya, benar. Ilmu Jawa sebenarnya setelah itu dipelajari, diadopsi dan akhirnya juga kembali lagi ke negara kita. Hanya namanya saja yang berbeda, hanya namanya yang berbeda. Karena kalau masalah tentang sugesti, loh kita dari mulai masih kecil itu sudah diajarkan sugesti kok sama mbah-mbah kita, ya toh? Iya. Kamu kalau tidur, kalau makan jangan sambil tidur, ya toh? Nyatanya benar, orang makan sambil tidur sakit, ya kan? Jangan kamu itu kalau makan di depan pintu dan lain sebagainya, jangan nyapu di tengah malam, loh. Itu kan juga sugesti. Karena apa? Karena sesuatu hal yang tidak baik, pada akhirnya dikasih tahu nanti kalau kamu begini menyebabkan begini, nanti kalau kamu makan di depan pintu nanti kamu susah dapat jodoh. Loh, itu semuanya kan ya dikatakan juga sebagai sugesti, tata cara, atau dikatakan trik lah bagaimana orang tua kita supaya anak-anak nggak melakukan seperti itu. Ya sama aja akhirnya sugesti. Cuman yang paling penting di sini yang saya ajarkan, jangan sampai seumpamanya saya belajar ilmu hikmah lalu saya menghina ilmu hipnotis, jangan seperti itu. Dan juga kebalikannya, intinya apa? Kita saling menghormati, saling menghargai. Kalau memang ada sesuatu hal yang beda, saya bisa loh melakukan hal kayak gitu sama kamu, ya nggak apa-apa. Berarti memang ilmunya kan sama. Benar. Aku juga bisa kok bereaksi seperti itu dengan seperti ini, ya nggak masalah. Loh berarti kan ilmunya sama. Wong memang dasarnya menurut saya sama. Sama, ya. Sama dari leluhur kita, dari orang Jawa ini semuanya sudah
leluhur kita ini orang Jawa ini wow hebat loh. Makanya saya punya sebuah prinsip bahwa Jawa itu digawa, Arab itu digarap kayak gitu. Intinya seperti itulah. Benar. Jadi intinya sekarang ya alhamdulillah berkat beliau mau bertabayun ke sini, akhirnya sekarang bisa menjadi saudara. Itu saja sebenarnya sih pada intinya. Jadi nggak ada lagi yang namanya saling menghina kayak gitu. Ya memang ilmu hikmah itu saya katakan berkali-kali sebenarnya ilmu hikmah itu nggak ada yang berbicara tentang ilmu hikmah kesaktian itu nggak ada. Nggak ada yang saya nggak pernah bilang kalau ilmu hikmah itu ilmu kesaktian. Bukan, ilmu hikmah itu bukan kekebalan, bukan pental-pentalan atau hadiran dan bukan. Ilmu hikmah itu ilmu kesadaran, ilmu tentang kesadaran. Makanya saya di sini nggak pernah mengajarkan ilmu kesaktian. Ya kan orang taunya hanya tontonan saya, taunya kan cuma hiburan saya di YouTube. Loh orang biar asik nonton semua hiburan ya pasti ada gimmick-gimmicknya, pasti ada hal yang lainnya lah namanya tontonan. Kan seperti itu. Pasti seperti itu kan. Nggak mungkin juga kalau sesuatu hal yang dipertontonkan cuma begitu-begitu saja kan, nggak seperti itu. Saya nggak pernah bilang kalau ilmu hikmah itu ilmu kesaktian, ilmu hikmah itu ilmu kesadaran. Jadi di sini saya tidak pernah mengajarkan ilmu kesaktian, tapi saya mengajarkan ilmu kesadaran, terutama kesadaran tentang ketuhanan. Sadar oleh kita ini semuanya itu hamba loh, kayak gitu. Akhirnya apa? Hamba itu nerimo itu akhirnya apa? Ikhlas itu akhirnya apa? Syukur akhirnya seneng kayak gitu. Jadi kuncinya orang belajar ilmu hikmah itu supaya hatinya tenang, gak nesuan, gak ngamuan, gak nurutin hawa nafsu, ya kan, sama orang bisa baik. Itu hikmah itu seperti itu. Ilmu hikmah itu letaknya pada kesadaran ketuhanan. Sadar oleh kita itu hamba kayak gitu. Memang kan orang salah paham. Ya mohon maaf, seperti ada yang menyerang saya. Saya kalau mau jujur saya punya sertifikatnya. Saya itu master hipnotis kok. Kayak gitu. Kalau semuanya menonjolkan ilmu seperti ini loh, saya juga bisa sebenarnya. Ya cuma kan saya nggak mau kayak mau bilang sana yang nggak baik, sini baik, kan nggak mau saya seperti itu. Wah itu nipu, sini enggak, kan nggak mau saya. Buat saya semua ilmu itu sama, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai dari pikiran kita, perkataan kita, kelakuan kita, itu saja. Orang itu kalau kelakuannya baik, pikirannya baik, hatinya baik, wes toh hidupnya baik-baik. Simple seperti itu sebenarnya pada intinya. Inggih. Jadi pada intinya sekarang ya alhamdulillah kita sekarang intinya dari semua kejadian ini alhamdulillah jadi hikmah, jadi saudara. Itu aja inti dari semuanya gitu. Ini semuanya berkah dari silaturahmi, ya kan, seperti itu. Bisa saling menghormati. Dan sekarang beliau yang beliau master hipnotis ini, ya kan. Di sini nanti bisa digabungkan. Dan nanti insya Allah saya akan mengajak beliau untuk sedikit memperdalam tentang kesadaran ketuhanan. Tentu kalau kita menggunakan as-sofa, al-wafa dan al-jafa, atau bisa dikatakan meditasi lah kayak gitu. Meditasi, nanti setelah meditasi saya ajak juga nanti beliau untuk di sini ya ikut mengaji dan juga ya cukup melihat saja lah, mendengarkan saja lah. Terus nanti juga saya ajak beliau untuk datangin dukun lagi. Tapi nanti setelah pengkajian itu seperti apa kayak gitu ya Mas Joko ya. Siap. Jadi nanti akan kita gabungkan nih antara ilmu hipnotis dan juga ilmu kaji diri atau ilmu hikmah, ilmu kesadaran tadi itu, kabumian lah bahasanya kita itu, upanisa, kabumian, upawasa, muksal, orang Jawa seperti itu. Nanti nggih Mas Joko nggih. Sekarang Mas Joko ini kan di pesantren, mohon maaf, saya sebenarnya menghargai seseorang. Saya itu, makanya pondok saya itu Nuswantoro. Nuswantoro itu menyeluruh Nusantara. Jadi namanya pondok kita itu adalah Nuri Sifa Nusantara. Jadi kita itu nggak membedakan antara ras, suku dan juga agama, semuanya sama. Memunajakan manusia itu hukumnya wajib. Contoh ada orang jatuh di jalan kan nggak perlu kita tanya apa agamamu, kan begitu. Orang jatuh ya langsung kita tolong kayak gitu aja. Makanya saya dulu niatnya bikin padepokan, bukan pondok, tetapi kita mengikuti dari para alim ulama, para kiai yang ada di sini, pengennya di daerah sini tidak ada padepokan, adanya pondok pesantren. Akhirnya ya wes lah siap. Karena saya dulu sebenarnya nggak pengen dipanggil kiai.
Karena saya merasa saya nggak bisa ngaji. Saya itu pengennya ya umum aja lah kayak gitu. Di sini sama-sama belajar, ngopi bareng kayak gitu. Tapi karena ini semuanya adalah permintaan dari para kiai, termasuk kiai saya ini, akhirnya ya wis, akhirnya saya pikirlah sini pondok pesantren. Tapi pengasuhnya Kiai Syahudin, ketua MUI Blitar. Ya, saya hanya menyediakan tempatnya. Nanti Ustadz utanya dari Lirboyo, ada juga dari Yai Nawawi, ya kan? Ya malah bermanfaat lah kayak gitu. Jadi seperti itu insyaallah. Nah ini karena di pondok pesantren, jadi ini mohon maaf Mas Joko. Siap. Selama di sini bukan berarti kalau saya itu nggak suka dengan pakaian Mas Joko, enggak. Cuman kita saling menghargai lah kayak gitu kan. Orang kan di mana tempat, di situ tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada harus menghormati tempat tersebut. Maka Mas Joko ya selama di sini saya minta untuk berpakaian seperti ini. Diajak ke dalam, saya kasih baju sarung saya pakai dalam sini. Enggak ikut dulu. Nanti ikuti terus perjalanan kita karena saya juga sangat penasaran ya kan dengan orang yang menuduh saya menipu, tapi alhamdulillah nggak ada satu orang pun yang merasa saya tipu ya kan. Orang pengen menghancurkan saya, alhamdulillah kita masih bisa tetap berdiri tegar sampai saat ini. Semuanya ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan berusaha untuk ya memang Mas Joko ini berbeda lah alirannya dengan saya kan begitu. Saya hikmah, beliau sedikit yang ke samping itu kan, yang ke sana itu kan beda. Tapi nanti coba kita ajak beliau untuk kita dekati hatinya, kan tidak bisa dipaksa ya kan, masing-masing itu nafsi-nafsi ya, kamu saya. Nanti kita ajak sholat, kita ajak ngaji. Di sini kan ada ngaji alim muta'alim, ada ngaji hikamnya. Nanti biar beliau siapa tahu tertarik insyaallah dengan adab kita, dengan sopan santun kita, itu aja. Nanti kita ajak juga untuk sedikit ya mempelajari, memperdalam ilmu hikmah seperti itu. Nanti ikuti terus perjalanan kita untuk ngajak Bang Joko riadoh lah nanti. Teman boleh ikut, boleh. Semua YouTuber boleh ikut, gratis collab sama saya. Tiap hari datang ke sini enggak apa-apa. Ya Mas Dani ini ya, terkenal. Yang penting kamu kalau pengen sukses usahamu cuma satu caranya. Bahagiakan istrimu, cuma itu. Iya tenang. Satu ilmu yang saya pegang dari orang tua saya selalu mengatakan seperti itu. Alhamdulillah orang tua saya dulu itu pekerjaannya cuma tani, tapi alhamdulillah beliau bisa membantu bangun masjid, orang tua saya itu guru ngaji, mondoknya guru di Paron. Nanti ke Lampung kalau mau ikut monggo. Sampai sekarang alhamdulillah anak didik ngajinya itu sampai sekarang masih sering ke makom. Jadi saya itu kalau ke makom rame gitu, di makom ayah saya. Haulnya pas di bulan besar. Jadi malam takbir, sore jam 3 itu ayah saya meninggal. Kayak gitu. Meninggalnya di hari Jumat. Kalau kata Mbah Maimun, ini kata Mbah Maimun ya, saya mengambil kata dari kata Mbah Maimun. Kalau seorang meninggal di hari Selasa itu ulama, kalau meninggal di hari Jumat itu wali, kayak gitu. Beliau mengatakan ke saya begini, kalau kamu pengen usahamu jaya, kuncinya cuma satu, bahagiakan istrimu. Maka kalau kamu bisa membahagiakan istrimu, saya jamin usahamu pasti jaya, seperti itu. Dan kalau kamu para wanita, ketika melihat suamimu itu suka nipu, bohongin kamu lihat aja nanti setiap tingkah lakunya, pasti usahanya bangkrut, sering ditipu orang juga, kayak gitu, seperti itu. Lihat aja seperti itu. Maka ketika ada masalah dengan suami, lihatlah di belakangnya atau di sampingnya. Kalau saya ketika ada orang sukses cuman saya lihat 2 orang. Ketika ada orang yang sukses cuman saya lihat 2 orang di belakangnya. Siapa istrinya, siapa ibunya, itu aja. Kalau ada seorang lelaki yang sukses, mapan, terkenal kayak saya ya. Kaya, cuma lihatan aja 2 orang di belakangnya. Yang pertama siapa ibunya, yang kedua siapa istrinya, itu aja. Enggak, ikut antem itu ya. Enggak. Enggak. Loro tak kaploki malah no.
Jangan sampai membangun rumah kedua, rumah pertama roboh. Jangan sampai kamu pengen nolongin janda, istrimu jadi janda. Kalau kamu belum mampu, mending tidak usah. Nanti akhirnya dolim gitu. Bu, saya menikahkan Mas Jani ini, saya mempertaruhkan nama baik saya loh. Iya. Wong yang dinikahi itu anak saya. Kayak orang tuanya kan sama saya ya baik kayak gitu. Kalau Mas Jani macam-macam kan berarti sama dengan menjelekkan saya gitu. Wes klepek-klepek deh di sana. Wes bingung di sana. Ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Bapak saking pundi, Bapak? Dari mana? Malang. Malang. Paring asma sinten? Ribut. Pak Ribut. Alhamdulillah. Sama siapa ke sini, Pak? Istri. Siap. Sudah berapa kali ke sini? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Tahu saya dari mana? YouTube. Dari YouTube. Iya, ya. Ya, alhamdulillah. Kalau jenengan, Pak? Bendang Legi. Berarti ya Malang. Namine sinten? Ada masalah. Geleng-geleng. Oh, masalahnya beda kalau ini. Oh iya. Oh iya. Okay. Panjenengan ini nanti amalkan kabumian ya, biar masalahnya cepat selesai. Ini di badannya sampean juga banyak penyakitnya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Monggo pidara Gus. Pak Yai. Monggo Yai. Ya Allah ya Karim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ganteng eram. Ya Allah. Main kayaknya curabina lo ya. Ya Allah ya Karim. Anu langsung ceramah mau enggak? Ya. Masih lemas badannya. Tapi kan tapi auranya langsung beda ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Mbah. Lagi malah pantasnya jadi kiai ku lagi. Iya, loh, terus ngerti ya Lan? Masya Allah, keren era ya. Salaman kalian Pak Yai, salaman Rin kalian Pak Yai, salam Rin, salim. Masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, keren deh. Mangga. Jangan keren era memang juga. Masya Allah. Mangga. Ngerokok jenengan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih gak enak. Oh, masih gak ada benar ya. Masyaallah, alhamdulillah. Ada Bang Cekara. Monggo. Nanti langsung langsung apa gitu ngene. Malah semut rokok. Nggih, wis malah tambah semangat. Kok tapi saya ngurung enek kopi nih, kayak kopi le. Kopi apa sampean? Kopi hitam apa kopi susu? Kopi hitam. Kopi hitam. Siap. Niki acara nopo nih? Niki sebenarnya bisa dikatakan rukiahan. Rukiah ya. Rukiah itu sebenarnya sama artinya dengan suwu. Rukiah itu sama dengan suwu. Sama. Jadi intinya ya kita ini mendoakan gitu, Kang Joko. Benar. Kegiatan begini setiap hari. Nggih, seperti ini dilakukan khusus di bulan puasa ini setelah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, Bang Joko. Ini beliau ini jujur saja ya lebih dari 2 tahun
menyerang saya, lebih 2 tahun itu menghujat saya kayak gitu, menghujat saya selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah saya sama sekali tidak dendam kayak gitu, tidak dendam sama sekali, tidak. Ya karena menurut saya ya semua hal itu terkadang hanya kesalahpahaman karena ketidaktahuan atau miskomunikasi lah kayak gitu, seperti itu. Dan juga namanya kita terjun di dunia media sosial ya, kita terjun di media itu pasti yang komentari itu pasti akan ada kayak gitu, itu pasti akan ada. Dan kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik terus kita melakukan kesalahan, itu menurut saya ya baik-baik saja. Karena melakukan kesalahan di dalam kebaikan itu lebih baik daripada tidak pernah melakukan kebaikan. Nah, contoh kita ngurusin orang tua, mungkin salah bikin minum, salah bikin kopi, salah ngasih makan, salah ngomong, nggak apa-apa. Yang penting kita ngurusin orang tua, lebih baik daripada yang nggak pernah ngurusin orang tua. Yang ngedoain orang seperti ini kalaupun salah ya lebih baik daripada nggak pernah doain orang, gitu aja. Pripun Kang Joko rasanya badannya itu? Ya mending lah, cuma sekedar ya lemes-lemes sudah wajar. Tapi tadi siang udah saya ajak muter-muter jalan-jalan sendiri gitu. Alhamdulillah. Cari keringet gitu. Tapi mangklingi nggak sih pakai kayak gini? Kenapa nggih? Mangklingi banget ya. Santri, sangari hilang. Kalau menurut saya malah tambah sangar. Menurut saya tambah sangar malahan. Malah tambah berwibawa, tambah ganteng. Menurut saya loh. Santri dari Gus Masuk. Ada wibawanya. Tambah wibawa. Loh ajine rokok kan nggih saka Busono kayak gitu. Tapi jangan tambah istri ya. Jangan ya. Enggak. Istrinya cuma satu. Sampai yang mungkin enggak, saya juga satu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti ikuti terus perjalanan kita untuk yang pertama ya perjalanannya Kang Joko arek gimana di pondok ini. siap. Yang jelas sampai lihat apa adanya saja. Intinya saya menganggap jenengan itu saudara saya. Siap. Nanti kalau sudah benar-benar sehat baru nanti saya antarkan pulang. Ya gitu. Pulang ke Lawu. Oh, mau main ke sana Gus? Siap. Oh, siap. Tapi tempat saya itu pelosok Gus. Di pelosok. Ya, di pegunungan. Sama kan, aslinya saya malah di Lampung itu di hutan kok, saya itu di Lampung itu. Tanahnya, jalannya itu masih tanah gitu. Kayak gitu. Itu kan jarang orang yang tahu. Orang kan taunya saya sudah di sini. Padahal saya dulu kan dari Lampung kan jalan kaki. Saya kan anaknya orang enggak punya kayak gitu. Bahkan ketika saya masih umur belasan tahun kan saya ngurusin orang tua saya kayak gitu. Ngasih makan, nyuapin, mandiin, itu kan seperti itu. Makanya sekarang kemudahan yang saya dapatkan sekarang itu bukan karena kehebatan saya, bukan. Sebenarnya saya itu bodoh, nggak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah ya berkah dari doa orang tua saya lah. Sehingga sekarang itu kayak ya apa ya, wong idoni ngene kata ya ndelalah kok ya iso mari gitu. Itu berkah dari orang tua kayak gitu. Makanya orang yang banyak yang nggak tahu prosesnya gitu. Kan yang tahu kan, yang diketahui sekarang ini kan setelah jadinya kayak gitu, hasilnya. Prosesnya kan orang nggak tahu kayak gitu. Mungkin orang melihat mobil saya banyak, tanah saya di mana-mana kayak gitu. Padahal ya saya dulu juga sama, orang nggak punya gitu. Maka ya tak kasih tahu ke anak-anakku semuanya, kalau pengen sukses itu sebenarnya gampang. Berbakti sama orang tua, pasti hidupnya sukses. Nanti dewasanya sukses kayak gitu. Insya Allah. Dan nanti jangan heran kalau sukses banyak yang iri, banyak yang dengki, itu ya harusnya itu menjadi penyemangat ya, jangan menjadi sebuah beban kayak gitu. Anggap aja itu adalah motivasi kayak gitu. Yang penting satu, hatinya jenengan itu tidak baperan kayak gitu. Yang penting hatinya jenengan itu
tetap bisa tenang, tetap bisa senang. Kuncinya itu memanage pikiran dulu yang penting. Jangan sampai terkotori dari kotoran orang kayak gitu. Karena setiap kali panjenengan berjuang pasti akan ada ujiannya kayak gitu. Ngoten Mas Joko ya. Siap. Kalau di hipnotis itu kan juga diajarkan untuk memanage pikiran kita ya. Hipnotis itu ilmu komunikasi. Jadi komunikasi kita kalau sudah tersampai ke mereka, mereka dibilang iya. 3 kali kata-kata kita dibilang iya ya kena. Gitu. Tapi kan sebenarnya hipnotis itu kan bukan ilmu sihir, bukan ilmu untuk kejahatan kan, sebenarnya seperti itu. Ya sebenarnya tergantung orang yang memiliki. Nah, tergantung yang pakai ya. Mau dibawa kemana itu ilmunya itu gitu. Mau dibuat pengobatan juga bisa. Oh bisa ya? Bisa. Berarti nanti Pak Eman bisa membantu pengobatan dengan ilmu jenengan itu ya? Insya Allah bisa. Siap. Ya ini dulu saya suruh makan. Karena hipnotis itu tergantung yang ini ilmunya hipnosis. Kalau yang megang ilmu hipnosis itu namanya hipnotis. Itu tergantung kita hanya mau mainkan gimana gitu. Jadi kalau kata-kata kita sudah kesampai sama mereka ya apa kata-kata perintah kita diterima gitu, diturutin gitu. Iya udah masuk. Mungkin kalau saya nganggapnya sih ilmu gendam. Kalau saya menganggapnya ya. Tapi kalau ilmu gendam itu setahu saya ya kita bisa menenangkan orang lain kalau hati kita tenang kayak gitu. Ya gimana supaya hati kita tenang ya? Pikiran kita harus tenang. Gimana pikiran kita senang, kita harus syukur kayak gitu. Bagaimana harus syukur ya? Kita harus iling. Gimana supaya iling ya? Harus dzikir kayak gitu, kembali lagi kayak gitu. Nah, biasanya dengan riyadhah kayak gitu. Mungkin hampir sama lah. Iya. Gitu. Insyaallah. Ikuti terus nanti perjalanan kita dengan Bang Joko Arek selama di sini. Insyaallah nanti terus kita tampilkan lah insyaallah. Soalnya masih ada juga ini temannya jenengan yang sakit. Di mana sekarang ini? Oke. Tapi aku semoga insaf. Permintaannya subscriber yang semoga insaf. Opaknya posisi di mana nih Gus? ada di base campnya jenengan yang dulu itu, yang pernah jenengan di sana itu. Dia ada di sana. Karena saya tahunya kan dulu jenengan itu kan di sana, makanya saya bawa ke sana. Tapi ada santri yang nunggu di sana kok. Oh iya. Tapi jenengan ini saya tanya ini. Jenengan itu masih dendam enggak sama saya? Nggak ada rasa dendam. Dari dulu pun saya nggak ada rasa benci sama orangnya, nggak ada. Nggak ada dendam, nggak ada. Saya itu kalau udah ngomong sehati. Saya itu sifat saya di situ. Saya itu nggak pernah punya musuh, dendam sama mereka orang itu nggak ada. Jadi saya pengen tahu, pengen menambah pengalaman yang pernah saya tonton di YouTube nyata atau enggak gitu doang. Dan saya berani taruhan gitu. Badan saya sendiri buat taruhan nggak apa-apa. Mantap. Wah, berarti jenengan itu sekarang ya sudah nggak benci sama saya? Dari dulu pun nggak pernah benci. Alhamdulillah. Jadi intinya ya sebenarnya cuman pengen membuktikan bener apa enggak, double apa enggak. Karena intinya sebenarnya saya juga nyambung, makanya saya juga kayaknya hati kita tuh nyambung. Sebenarnya sampean itu cuman pengen memberantas oknum dukun lah ya. Ya, dukun awalnya di situ. Dukun pengganda uang, dukun cabul, dukun penipu gitu. Sampean itu intinya pengen memberantas itu kayak gitu ya. Pengen memberantas dari dulu, emang rencana saya pengen memberantas oknum. Terus itu kok bisa larinya ke saya itu, Kang? Karena yang nongol di handphone saya sampai iya. Beranda saya itu nomornya Aduh. Berarti saya itu benar-benar terkenal ya. Masya Allah, wah ini bisa tak ajak podcast lah. Dan lebih parah lagi memang apa ya, opini dan juga asumsi yang menyerang ke saya itu memang dari dulu luar biasa ya. Padahal kan gini ya, mohon maaf,
di konten itu kan yang dobol-dobolan, yang konten settingan, yang kontennya viral itu kan nggak cuma saya. Ada Kang Ujang Bustami ya, ada siapa GNS ya, ada siapa Gus Idris, terus saya. Kenapa kok yang paling diserang itu saya ya? Semuanya yang kamu sebut udah saya serang semua. Udah saya serang semua. Terus kok bisa nggak berlanjut itu gimana? Apa mereka itu minta maaf atau gimana gitu? Jalan keterusannya dia tuh seakan-akan kayak ini, nggak ada yang dipraktekkan secara nongol gitu, menonjol, nggak ada gitu. Nggak ada ya. Berarti yang paling menonjol itu saya ya. Iya, yang paling menonjol sama. Saya gini ya. Oh gitu ceritanya. Siap. Berarti yang paling kurang ajar, yang paling menantang itu saya ya berarti ya. Yang paling nonjol pokoknya jenengan gitu. Akhirnya jenengan itu tekad. Nah ya. Datangi kayak gitu ya. Ya saya datengin pertama kan saya serang terus, saya serang. Kan kita bisa menyerang psikis orang itu kan bisa. Lewat media sosial. Siap. Ini jujur ya, saya buka di sini ya. Nanti saya buka di podcast. Ada juga yang menyerang kita itu, tapi nanti ya saya bongkar nanti. Ada yang minta uang ke saya itu 200 juta. Jadi supaya dia nggak nyerang saya, itu minta ke saya itu 200 juta, itu pernah ada yang seperti itu. Nah kalau yang seperti itu nggak saya tanggapi. Tapi kalau yang benar-benar kayak jenengan mau berantas oknum-oknum dukun, nah itu baru yang saya tanggapi kayak gitu. Karena kan sudah jelas berbeda niatnya kayak gitu. Kalau saya nggak pernah minta duit sama seseorang, nggak pernah. Makanya itu terus akhirnya saya saya terimalah tabayunnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, saya lebih senang dikatakan settingan kayak gitu, lebih senang dikatakan double karena apa? Karena nanti nggak ada yang minta pembuktian kayak gitu. Karena kalau minta pembuktian nanti yang rugi ya saya sendiri kan kayak gitu, seperti itu. Berarti ini intinya Mas Joko itu wis insaf lah ya. Ya dari dulu saya sadar. Iya sadar. Tapi intinya jenengan sama saya itu sekarang sudah enggak benci ya? Ya enggak, kan udah saya katakan. Iya. Dari dulu saya enggak benci kan gitu. Enggak benci tapi saya digebuki piye ya? Kan namanya kita nyoba ya wajar. Oh iya benar. Kalau Iya. Anda mempublikasikan, saya coba ya wajar. Adikku gebuki aku cacat. Tuwali ning dhuwur ya Allah. Terus ngomong-ngomong, Nggih, monggo di kopi. Saya sampai lupa nawarin lagi. Aduh ya Allah. Insyaallah besok podcast lah sama Bang Joko ini ceritanya. Karena ini juga terserah nanti ya Mas Joko mau bongkar apa enggak. Tapi sebenarnya di belakang beliau ini teman-temannya ya yang nyerang saya itu ya banyak gitu. Bahkan yang viral dulu itu juga teman baiknya Bang Joko sendiri kayak gitu. Siapa itu? Tapi nggak tahu. Yang biasanya ini loh pakai baju kayak gitu loh. Iya. Iya. Tapi ya terserah nanti Bang Joko mau bongkar apa enggak. Tapi yang jelas ya beliau ini orang berpengalaman lah. Bahkan yang dulu nyerang sampai viral itu ya temennya beliau sendiri kayak gitu. Tapi nanti mau saya ajak podcast lah beliau kalau sudah sehatnya sudah full kayak gitu ya. Siap. Setengah sadar. Enggak, dari dulu sadar. Kan beliau ini kan sudah bilang tadi intinya pengen membuktikan. Nah, makanya saya sampai dikebuki, dijajal-jajalan kita. Aduh, tawali dirantai, dikebuk, dicekak, guys, luar biasa. Alhamdulillah saya senang lah. Ya, saya mencoba orang itu ya lihat-lihat, nggak sembarang orang juga. Gitu. Kalau orang tukang nyari rumput saya gebukin ya tewas. Bener. Iya. Apalagi si Apit, Pak Apit ya Allah. Santai aja. Kita nggak ada musuh. Karena sudah nggak musuhan, jangan dendam dong. Sampai kualat lo sama ini. Kalau dendam sama saya kamu berdosa. Dengerin ini loh, dia ceramah gimana Pak Ustadz? Kalau kamu dendam sama saya kamu berdosa. Ya siap.
ini kan anggap aja kita menambah pengalaman Nah, aja gitu. cocok. Jadi anggap aja ini sekolah gitu aja. Pelajaran hidup. Iya. Mau naik tingkatan, Benar. Siap. Nggih. jadi lebih sabar lagi. Amin. Siap. Nggih, matur suwun Mas Joko. Iya, terus Mbak. Dan pendek sini santai aja, silaturahmi. Ya intinya kita sudah tidak ada permusuhan dan persaudaraan. Siap. Nggih, Mas Joko terima kasih. Sehat selalu, semangat. Amin. Mumpung ini bulan suci Ramadan, ini berkahnya bulan suci Ramadan juga. Nanti bisa mengikuti kegiatan di sini dan nanti kalau mau pulang bilang aja. Nanti kita antarkan. Saya pengennya sih jenengan di sini ngaji dulu. Siap. Ngeliat ngaji di sini gitu biar lebih tahu bukan hanya di kontennya, bukan hanya di pertarungan santetnya, tapi kegiatan saya sehari-harinya. Siap. Karena banyak yang mengira kalau di sini kan apa kegiatannya apa gitu. Jadi sampai di sini nanti juga bisa mengajinya di sini berapa kali, sholat malamnya bagaimana dan sebagainya lah ya. Mau terus ojo, aku malah mau main wedoan bahaya ya. Ntar kamu belajar sama saya, dendam sama saya ntar. Enggak. Ya kita sekarang saudara ya Mas Joko ya. Siap. Tidak ada masalah ya. Iya, enggak ada masalah. Oke, matur suwun untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu pegang teguh pada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.